Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Organisasi Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO memimpin misi berbahaya penyelamatan nyawa 32 pasien kritis, termasuk 2 anak-anak dari kompleks medis Nasser di Gaza yang masih menjadi wilayah perang. Seluruh pasien akhirnya berhasil dievakuasi ke beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Lapangan Korps Medis Internasional, Uni Arab Emirates, dan Indonesia di Rafah. Misi berisiko tinggi ini dilakukan WHO bersama Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan OCHA. Tim penyelamat juga menyediakan pasokan terbatas obat-obatan dan makanan penting untuk pasien dan staf yang tersisa yang terputus dari bantuan. 4 ambulans Bulan Sabit Merah Palestina memastikan transportasi yang aman bagi para pasien. Evakuasi pasien ini diminta oleh staf rumah sakit setelah fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Nasser lumpuh setelah dikepung seminggu dan diserang militer Israel pada 14 Februari lalu. Evakuasi ini berisiko tinggi karena dilakukan saat perang masih berkecamuk, serta kondisi jalan banyak yang rusak sehingga menghambat pergerakan ambulans. Pasien yang dipindahkan selama misi tersebut termasuk 3 orang yang menderita kelumpuhan dan membutuhkan ventilasi manual terus-menerus selama perjalanan. Seorang pasien dengan patah tulang belakang yang sebelumnya dirujuk ke Rumah Sakit Nasser dari Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara harus dipindahkan lagi meskipun kondisinya sudah membaik. Staf WHO mengatakan bahwa kehancuran di sekitar Rumah Sakit Nasser adalah nyata dan tak terlukiskan. Diperkirakan 130 pasien yang sakit dan terluka, serta setidaknya 15 dokter dan perawat masih berada di dalam Rumah Sakit An-Nasser. First visit I made to Nasser Medical Complex was about 2 weeks ago. At that time, it was functioning. There was emergency room. It was treating patients. There was displaced people living in the proximity. There was a little bit of life in the neighborhood around here. There was even a little bakery that we saw making bread within the complex for patients and health workers. 2 weeks later, the entire neighborhood around here is damaged and destroyed. The hospital itself has no electricity, has no food, has no water. There's very few doctors and nurses. They're living here in the premises, working around the clock. WHO mengkhawatirkan keselamatan dan kelangsungan hidup pasien dan petugas kesehatan yang masih berada di rumah sakit dan memperingatkan bahwa gangguan lebih lanjut terhadap perawatan bagi orang sakit dan terluka akan menyebabkan lebih banyak kematian. WHO mengulangi seruannya kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum humaniter internasional. Rumah sakit tidak boleh dimiliterisasi, disalahgunakan, atau diserang. Saya Devano. Salam.